Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamini Saputri, NIM 23050230 dari Prodi PGMI IAI Sumbar, Pariaman. Mata kuliah Tahsinul Quran, dosen pengampu Ibu Novitayanti MPD. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Al-Quran dan Urgensinya dalam Kehidupan Manusia. Ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu 1. Pengertian Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yakra'u, qira'atan atau Qur'anan, yang artinya susunan dan kumpulan kata dan huruf yang teratur dari satu ayat ke ayat lainnya. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang asal-usul kata Al-Quran. Namun nama yang paling populer adalah Quran, yang merupakan bentuk masdar dari qara'a, sehingga setiap orang memahami kata Quran sebagai nama kitab suci. 2. Nama-nama Al-Quran. Menurut Abu Alma Ali Syaizalah, ada 55 nama dalam Al-Quran, dan menurut Abu Al-Hasan Al-Harali ada 90 nama. Namun menurut Ibnu Jazi Al-Kalabi hanya nama-nama Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, dan Al-Zikir yang ada di dalam Al-Quran. Subhi Al-Salih berpendapat bahwa nama Al-Quran disebut terlalu banyak sehingga membingungkan nama dan sifat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai nama. Salah satunya adalah Al-Quran yang sangat dikenal oleh umat Islam, yaitu pertama, Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Kedua, Alkitab yang berarti tulisan atau tertulis, menunjukkan bahwa wahyu ditulis sebagai kumpulan ucapan dan huruf-huruf seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Ketiga, Al-Furqan yang berarti memisahkan. Penunjukan ini menunjukkan bahwa Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebohongan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Keempat, Al-Zikir artinya peringatan. Penamaan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran memuat berbagai peringatan bagi manusia seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hijj ayat 9. Kelima, Al-Huda artinya petunjuk seperti yang disebutkan dalam surat Al-Taubah ayat 33. Keenam, As-Sifa artinya obat atau penawar, disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. Ketujuh, An-Nur artinya pelita sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 174. Ketiga, jaminan hidup berpegangan dengan Al-Quran. Al-Quran yang merupakan wahyu dan firman Allah yang diturunkan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW adalah kitab yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan sangat kaya akan segala sesuatu. Al-Quran juga merupakan sumber Islam yang paling penting dan pertama yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang yang beragama Islam serta bagi seluruh umat manusia. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan alam. Untuk memahami ajaran Islam, seseorang harus memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya dengan benar dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi Al-Quran. Pertama, Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Sebagai sebuah keajaiban, Al-Quran telah menjadi salah satu alasan penting mengapa bangsa Arab di masa Rasulullah masuk ke dalam agama Islam dan juga menjadi alasan penting mengapa manusia saat ini dan di masa yang akan datang. Kedua, Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran banyak memberikan pokok-pokok dan prinsip-prinsip
umum bagi pengelolaan kehidupan dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan makhluk lainnya. Ketiga, Al-Quran adalah korektornya. Sebagai korektor, Al-Quran mengungkapkan banyak hal yang dibahas dalam kitab-kitab Taurat, Injil, dan hal-hal lain yang dianggap Al-Quran tidak sesuai dengan ajaran Allah yang sebenarnya. Keduanya berkaitan dengan aspek historis dari orang-orang tertentu, hukum, prinsip ketuhanan, dan lain-lain. Keempat, wali kitab sebelumnya Al-Muhaimin. Dan kami telah mengirimkan kepadamu kebenaran dari kitab-kitab, membenarkan yang telah ditulis sebelumnya di antara kitab-kitab suci dan sebagai pelindung terhadapnya. Kelima, keputusan atas sengketa manusia. Di dalamnya termasuk ketentuan seperti ibadah langsung kepada Tuhan, keluarga, masyarakat, perdagangan, hutang, warisan, kehidupan dan asuhan, kejahatan, dan aspek kehidupan lainnya yang dijamin Tuhan dapat diterapkan dan sesuai dengan di mana saja dan kapan saja. Baiklah, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan yang banyak untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.